Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Chandra di ibadah online di dalam YouTube channel saya, Jeffrey Chandra Channel. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kalau kali ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah sekalipun tetap lewat online. Meskipun hari-hari ini pelayanan saya sudah offline di mana-mana, tetapi ibadah online ini akan tetap saya pertahankan untuk saya bisa menjangkau Bapak Ibu Saudara yang saya tidak bisa jangkau. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan ibadah-ibadah atau renungan-renungan dari YouTube channel saya, kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk subscribe lalu kemudian di-share kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang boleh diberkati Tuhan lewat setiap apa yang saya sampaikan di dalam YouTube channel saya ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ibadah kali ini saya mengambil tema Back to Mesir. Kenapa Back to Mesir? Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang saya ingin ajak kita sama-sama untuk renungkan Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang kalau dikatakan miris begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya angkat tema Back to Mesir ini? Karena even though kita tahu bahwa kita mendapatkan banyak pelajaran berharga dari bangsa Mesir, tapi itu masih tetap kita lakukan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah sebuah kehendak Tuhan untuk bangsa Israel keluar dari Mesir? Jawabannya tentu 1.000.000 yes, it is. Kenapa? Tuhan sampai mendatangkan begitu banyak tulah untuk mengeluarkan bangsa Israel ini dari Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun Bapak Ibu Saudara. Berabad-abad mereka sudah menjadi budak di Mesir itu. Nah, sesuatu yang sudah begitu lama tentu enggak mudah untuk dilakukan. Bukanlah suatu hal yang yang mungkin ya bagi bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, karena Mesir membutuhkan bangsa ini untuk membangun, untuk bekerja, untuk diperbudak itu. Namun Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya butuh 10 hari untuk mengeluarkan bangsa Israel ini dari Mesir yang telah membudaki mereka berabad-abad. Namun Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel ini. Dari pikiran mereka, dari perasaan mereka, dari hidup mereka. Bukankah ini suatu hal yang miris? Hanya butuh 10 hari untuk mengeluarkan Mesir, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, tetapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari kehidupan bangsa Israel ini. Nah, itu sebabnya kali ini saya berikan judul Back to Mesir. Jangankan bangsa Israel, saya percaya semua kita sampai hari ini pun masih seringkali mau kembali kepada kehidupan lama kita. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut, ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sama-sama bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa yang menjadi pelepas, pembebas kami dari segala belenggu yang ada dalam kehidupan kami, baik belenggu masa lalu kami, belenggu dosa-dosa kami, belenggu kehidupan lama kami. Kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, karena kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Kami akui Tuhan, dengan kekuatan kami, dengan usaha kami sendiri, kami tidak akan pernah mampu untuk mengubah hidup kami. Itu sebabnya kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk kami boleh meninggalkan cara-cara hidup lama kami yang sia-sia. Dan biarlah hidup yang Kau telah tebus ini Tuhan
dengan begitu mahal. Kami boleh letakkan semua itu di dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, inilah hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami. Engkau sudah membeli hidup kami dengan harga yang begitu mahal. Dan ingatkan kepada setiap kami bahwa hidup yang kami hidupi adalah milik kepunyaan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk mengikuti setiap kata yang disampaikan di dalam ibadah ini, supaya kami boleh terus belajar dari hari ke hari, waktu ke waktu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lanjut berbicara tentang Back to Mesir ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan terlebih dahulu dari Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Perikop baru ini berjudul Manusia Baru. Ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi ayatnya yang ke-5 tadi, Bapak Ibu Saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekalipun sudah diselamatkan Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, masih banyak orang Kristen yang berlaku seperti bangsa Israel, seperti tadi saya katakan.
yang sekalipun sudah dibawa keluar dari Mesir, namun hati dan pikiran mereka tetap tertuju kepada Mesir. Mereka terus-menerus membanding-bandingkan keadaan mereka saat itu dengan keadaan saat mereka masih ada di Mesir. Bahkan mereka merasa lebih suka dan nyaman berada di Mesir, yang sekalipun jadi budak, tetapi cukup makanan dan cukup minuman. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka lebih menyukai hidup sebagai budak daripada hidup di dalam tuntunan Tuhan. Mungkin memang harus diakui, di Mesir mereka bisa makan daging, mereka bisa minum apapun dan sebagainya. Tetapi jangan lupa status mereka tetap budak yang setiap saat bisa disiksa dan didera. Tetapi itu lebih menarik bagi mereka, dan mereka lebih menginginkan itu daripada hidup dalam tuntunan Tuhan sekalipun harus lewat padang gurun. Kenapa harus lewat padang gurun? Itu pun karena kesalahan mereka, Bapak Ibu Saudara. Sebab sesungguhnya dari Mesir menuju tanah perjanjian seharusnya ada jalan yang lebih singkat. Namun karena kebebalan mereka, akhirnya mereka harus berputar di padang gurun 40 tahun. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kata mereka. Betul tidak bayar apa-apa? Oh, bayarnya sangat mahal makanan mereka yang ada di Mesir itu. Kebebasan mereka, siksaan yang mereka dapatkan, kerja paksa dan sebagai segala sesuatu, itu harga yang mereka harus bayar hanya untuk makan dan minum. Dan tentunya saya percaya makanan minuman itu tidak bagaimana-bagaimana banget Bapak Ibu Saudara. Namanya juga untuk budak, nggak mungkin dikasih daging yang terbaik, dikasih minuman yang terbaik. Mereka teringat kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Bayangkan hal-hal yang sepele seperti itu membuat mereka lebih memilih untuk mereka back to Mesir. Bahkan mereka bilang begini, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami sedang duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ngeri enggak Bapak Ibu Saudara? Mereka lebih memilih mati oleh tangan Tuhan di saat mereka sedang menghadapi makanan. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Yang mereka pikir cuma perut dan perut, Bapak Ibu Saudara. Makan dan makan. Di Mesir memang ada kelimpahan. Tetapi di balik kelimpahan itu, mereka berada dalam penindasan dan perbudakan. Ini berbicara tentang kehidupan orang Kristen yang masih mengutamakan hal-hal jasmaniah atau perkara-perkara yang duniawi. Yang dipikirkannya hanyalah isi perut mereka. Karena itu mereka selalu mengenang makanan di Mesir. Berapa banyak kita seringkali mendengar ada banyak orang percaya menyangkali iman mereka, meninggalkan Tuhan hanya untuk popularitas, hanya untuk menikah dengan orang yang kaya dan sebagainya. Mereka menukar keselamatan mereka dengan hal-hal duniawi. Itu sebabnya firman Tuhan memperingatkan setiap kita. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita baca tadi di ayat yang kedua. Orang Kristen Mesir adalah orang yang masih diperbudak
oleh dunia dengan segala kenyamanannya. Kalau fokus kita hanya kepada hal-hal dunia ini dan kenyamanan-kenyamanan yang ada, kita disebut sebagai orang Kristen Mesir, Bapak Ibu Saudara. Mereka enggan menanggalkan kehidupan manusia lamanya. Aduh, kalau jadi orang Kristen susah, ntar gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Susah lah, mumpung masih muda, masih ada kesempatan. Udahlah, enjoy dulu lah, nikmati dulu lah. Nanti kalau udah ini baru kita tobat, baru kita dan sebagainya. Mereka enggan menanggalkan kehidupan manusia lamanya. Dan mereka lebih memilih untuk hidup menuruti keinginan daging daripada tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Ibadah atau pelayanan dilakukan tidak lebih dari sekedar rutinitas. Jadi orang Kristen Mesir ini juga beribadah loh, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen Mesir ini juga melayani loh. Tapi semua itu hanya sebagai rutinitas, sebagai sebuah kewajiban. Yang namanya orang Kristen yang mesti ibadah. Seminggu sekali cukuplah, sudah. Nggak usah ekstrim-ekstrim lah. Orang Kristen Mesir juga masih pelayanan. Karena pelayanannya dianggap sebagai aktivitas untuk mencari komunitas, untuk mencari segala sesuatu dan sebagainya. Bukan karena niat dengan hati untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya pulang dari ibadah, pulang dari pelayanan, tetap kembali kepada kehidupan Mesir mereka. Yang menjadi perenungan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sedang sibuk hari-hari ini memikirkan perkara-perkara duniawi yang dikejar banyak orang? Ataukah kita sibuk memikirkan perkara yang di atas, yang disukai Tuhan? Mungkinkah kita sedang menipu diri kita sendiri? Ataupun mungkin banyak orang dengan kehidupan kita yang kelihatannya begitu rohani, padahal pikiran kita hanya tertuju kepada hal-hal yang duniawi. Itu sebabnya berapa banyak kita temui orang kecewa dengan hamba Tuhan B atau pelayan C dan sebagainya. Orang-orang yang dia tuakan, orang-orang yang dia hormati, dia anggap begini-begini dan seterusnya. Tapi ternyata tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Siapakah sesungguhnya yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang penting dalam hidup kita. Kepada siapakah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Apakah kita sedang melakukan kebenaran kita sendiri? Ataukah kebenaran dari Tuhan? Yang walaupun pada akhirnya kita dimusuhi dan tidak diterima, sama seperti Tuhan Yesus. Bahkan oleh orang-orang yang merasa diri benar. Siapakah yang disenangkan oleh perbuatan kita atau kesuksesan yang sudah kita capai hari ini? Siapa yang disenangkan? Mungkinkah Tuhan yang disenangkan? Atau justru diri kita sendiri? Karena kita bisa memenuhi ambisi pribadi kita, yang bahasa rohaninya visi hidup kita. Visi dan ambisi itu dekat sekali. Kalau kita tidak hati-hati, visi akan menjadi ambisi. Sekali lagi,
Mungkinkah Tuhan yang disenangkan atau kita hanya memenuhi ambisi pribadi kita akan perkara-perkara duniawi? Sekalipun kita sedang melakukan hal-hal yang rohani. Bersediakah kita dikucilkan sehingga kita menjadi nobody, mengerjakan pekerjaan sepele dan rutinitas yang membosankan seperti yang dialami oleh Musa yang mengalami di sepertiga waktu hidupnya sebelum Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin Israel. Bisa setiakah kita dalam hal-hal kecil yang Tuhan berikan? Karena kita memang mengasihinya. Ataukah kita hanya mau hal-hal yang besar dengan mengatur diri kita sendiri dan menjadi Tuhan atas diri kita sendiri? Selama hidup kita masih belum sepenuhnya terlepas dari Mesir, sulit rasanya kita mencapai tanah perjanjian kita. Kehidupan di dalam cengkeraman iblis dan diperbudak olehnya. Tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang penggenapan janji-janji Tuhan. Ada banyak orang menuntut janji-janji Tuhan untuk supaya digenapi dalam hidupnya. Mana Tuhan? Katanya begini-begini, buktinya yang terjadi seperti ini. Karena itu milikilah komitmen untuk keluar dari Mesir, yang adalah lambang duniawi itu. Tinggalkan segala kenyamanan dunia dan jangan hidup menurut daging. Sebab hal itu hanya akan menuntun seseorang kepada kebinasaan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Berhenti menuntut janji-janji Tuhan untuk mendapatkan segalanya. Sebab segala sesuatu yang Tuhan akan berikan, yang Tuhan akan genapi dalam hidup kita, ada syaratnya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan tuntut semuanya, cari dulu kerajaannya dan kebenarannya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Selalu ada persyaratan. Kalau kita mau menuntut janji penggenapan apapun yang Tuhan janjikan bagi kita, kita harus menanggalkan cara hidup yang lama. Tuhan menetapkan orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak. Bapak Ibu Saudara, orang menuntut supaya Tuhan tidak membiarkan dia jatuh tidak tergeletak. Tetapi firman Tuhan tadi ada depannya, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya berlaku bagi orang yang hidup berkenan kepadanya. Hidup nggak berkenan tapi nuntut supaya Tuhan menopangnya. Bagaimana? Perhatikan semua janji-janji dan jaminan Tuhan atas hidup kita. Pasti ada syarat di depannya. Dan sayangnya orang tidak mau melihat, memenuhi syarat awalnya. Sehingga mereka tidak pernah mengalami segala sesuatu dalam hidup mereka. Itu sebabnya, biarlah ini menjadi komitmen kita untuk kita menanggalkan cara hidup lama. Supaya janji-janji dan jaminan Tuhan terjadi sempurna atas hidup setiap kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ini hidup kami, ini doa kami Tuhan. Jadilah pada kami seturut kehendak-Mu, sekarang dan selamanya. Pakai hidup kami, hina ramo hina, kirala bayara basyane hina hina. Mari Bapak Ibu Saudara serahkan seluruh hidup kita, bahkan hak atas masa depan kita di dalam tangan. Biarkan Tuhan yang mengambil alih sepenuhnya hidup kita dan menjadikan segala sesuatunya seturut dengan kehendak dan rencananya atas hidup kita. Bagian kita hanya tanggalkan segala beban yang merintangi hidup kita, supaya Tuhan dengan bebas bisa melakukan semua apa yang Dia hendak lakukan atas hidup setiap kita. Biarlah ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, untuk kita boleh menanggalkan manusia lama kita dan menjadi seperti apa yang Dia inginkan. Haleluya. Tuhan penebus hidup kami, cukup sekali Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami Tuhan. Cukup sekali. Oleh karena cara hidup kami yang lama, Engkau menebus dosa kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maafkan kami Tuhan kalau sampai hari ini kami masih seringkali mengecewakan-Mu, menyakiti hati-Mu dengan pikiran kami, perkataan kami, dan bahkan dengan rancangan hati kami. Seringkali kami ketika diperhadapkan dengan perkara-perkara yang kami tidak mengerti, seakan jalan buntu yang kami temui, kami ingin segera pergi menjauh meninggalkan-Mu dan kembali kepada kehidupan lama kami. Sekali lagi, maafkan kami Tuhan, yang seringkali tidak menghargai karya pengampunan-Mu atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, mampukan kami untuk memberikan hidup yang telah Engkau tebus sebagai persembahan yang sejati. Kami letakkan di mezbah-Mu Tuhan, sebab saat ini hanya Engkaulah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Berkati niat kami untuk menanggalkan cara hidup kami yang lama. Biarlah hidup kami saat ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang berkomitmen untuk memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dengan penuh penyerahan kepadanya. Sebab berkat datang daripada Bapa di dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus hidup kita dari cara hidup lama yang sia-sia. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun kita dan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita meninggalkan Mesir kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya.
Amin.